Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang diberikan pada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu, umur, dan kita masih bisa melaksanakan ibadah. Semoga syukur kita terhadap apapun yang nikmat Allah berikan ini menjadikan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat bagi diri kita masing-masing. Sebagaimana firman-Nya, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita di hadapan Allah dikategorikan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menghendaki kita untuk mencontoh beliau, meneladani, mengikuti, meniru, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, kita sampai halaman 64. Wa qalihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mislahun yatanazzalul amru bainahuna lita'alu ma'anallaha ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Masih dilanjutkan oleh Allah dengan kalimat ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in alim. Allah menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Makanya seringkali Allah itu di mana? Di ars, bukan di mana-mana. Nanti kalau di mana-mana ada di toilet nanti Allah. Ya. Jadi pernyataan yang salah kaprah selama ini Allah ada di mana-mana ini keliru besar. Allah di ars. Cuman ilmu Allah meliputi segalanya, sehingga dimanapun kita, selama ada di kolomnya langit milik Allah ini, semua apa yang kita perbuat itu Allah mengetahuinya. Ya. Di dalam surat Ad-Dariyat, surat 51, di ayat yang ke-58, Rabbuna wa ta'ala menunjukkan kembali betapa Allah memiliki kuasa. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi kokoh. Dalam 2 ayat mulia ini ada penetapan kemampuan dan kekuatan Allah, dan dialah yang maha kuat, maha kuasa. Kaum muslimin serta ahli agama sepakat bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya, dan Allah juga telah menyiapkan rizki semua makhluknya ini. Ini ada hadis, Pak, saya ambil dari Bukhari Muslim, ya, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang pandai, Pak, pandai pintar, ya, pandai pintar cerdas, tapi melarat. Terus ada orang yang goblok bodoh,
Nggak ngerti apa-apa, Pak, kaya raya. Kaya raya. Ini punya Bukhari Muslim. Ditanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadza bi amwalihim. Bagaimana dengan harta yang seperti itu ya Rasul? Padahal dia wada'ul afu. Dia bego lah, bego, kemplo, kaya raya. Yang pinter tadi, itu kalau orang sekarang mungkin cum laude lah. S-nya, S grandel itu ya, S3, tapi melarat. Kenapa ini? Ada satu yang Allah ingin tunjukkan, bahwa kekayaan rizki itu bukan karena kamu pandai, bukan karena sekolahmu tinggi. Urusan pembagian rizki itu aku yang kuasa, kata Allah. Buka surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin ila Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Boleh dibaca terjemahnya ini mic-nya. Surat 11 Hud ayat 6. Awal dari juz 12. Dan tidak ada suatu binatang apapun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab catatan Lauhul Mahfuz. Tuh, semua rizki kita, semua itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya ketika sahabat nanya, Rasul kok bisa itu? Yang bego total kaya raya, yang pintar kok miskin? Rasul jawab, itu ada wa ala kulli syai'in qadir. Itu karena Allah kuasa atas pembagian rezeki. Supaya apa? Agar manusia tidak sombong. Kalau dia terus merasa dia akan mampu untuk bisa kaya, tidak. Itu yang menentukan Allah. Ini maknanya. Sehingga Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa terhadap pembagian rezeki. Kita lihat surat 57 sekarang, Al-Hadid. Di surat 57 di ayat yang keempat, Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kembali kita tentang bagaimana kuasanya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayam summa stawa 'alal ars ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka al-istiwa yang maknanya bersemayam, ini benar-benar Allah al-istiwa fil ars. Allah beristiwa, Allah bersemayam di ars. Al-ityan, al-maji, datang, al-nuzul, turun, dan selainnya adalah perbuatan yang tidak membutuhkan objek. Bagi Allah tidak ada objek. Aihakulalahu kun fayakun. Jadi Allah memberi rizki, Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah memberi, Allah melarang, Allah menghidupkan, Allah memberi petunjuk, Allah memberi pertolongan, Allah menurunkan. Itu perbuatan yang tidak sama sekali membutuhkan objek bagi Allah. Artinya mutlak ilmu Allah. Sehingga kalau ada orang bodoh total kok bisa kaya raya, ya itulah Allah. Yang pintar, miskin, itu juga karena Allah. Maka seseorang hidup mati, seseorang mendapatkan petunjuk, pertolongan, semua adalah kehendak Allah. Dan termasuk sebagai bukti sifat-sifat al-khudrah bagi Allah Ta'ala adalah perbuatan para hambanya yang selain perbuatan mereka, maka perbuatan Allah sendiri. Nas-nas yang ada telah menunjukkan bahwa wa afalisal ladzi khalaqas samawati wal arda bi ba'diran ala antakhuluna mislahu. Coba bacakan saya surat 36 Yasin ayat 81. Dan Dialah Tuhan, dan Dialah Allah beserta langit dan bumi. Itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Tuh,
Jadi bagi Allah itu ya sudah, gak ada sulitnya. Surat Al-Qiyamah ayat 40. Alaysa dalika baqadirin ala an yuhyiba maut. Al-Qiyamah ayat 40. Al-Qiyamah itu 75 ayat 40. Ya, ayat akhir, ayat penghujung. Bukankah Allah yang berbuat yang berkuasa pula menghidupkan orang mati? Jadi Allah itu kuasa sudah menghidupkan, mematikan, ya. Maka kuasa menyusun kembali jari jemari manusia pun yang sudah besok kita dalam kubur, waktu hari kebangkitan, yauma yub'atsun, hari di mana dibangkitkan, itu bagi Allah sesuatu yang sangat mudah, ya, nggak sulit. Termasuk yang wafatnya jatuh dari ketinggian, hancur tubuhnya. Allah membangkitkan manusia dari mana? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Semua di alam semesta ini besok, tiupan sangkakala kedua itu semua hancur, kecuali satu saja ada di tubuh manusia yang tidak hancur. Apa itu? Halo, mantap, tulang ekor. Jadi semua ini hancur, gunung, laut, lembah, bintang semua hancur. Yang tidak hancur satu tok. Di setiap kita, apa itu? Tulang ekor. Nah nanti dari tulang ekor ini Allah bangkitkan lagi. Jadi tubuh kita itu dari tulang ekor. Setelah itu baru ruh dikirim. Dan tidak mungkin ketuker. Duh, aku nang ini tidak mungkin sudah. Kau nak kijolan nih. Loh, aku kok jadi melok rohmu, gak gelem aku. Iki dudukeku ndak ada. Ndak ada ketuker. Ya. Lah aku kok nang gereja saiki ndak mungkin, ya. Ndak ada yang ketuker besok. Ndak ada yang ketuker roh-roh. Jadi roh-roh itu semua, roh ada dua. Ya. Rohnya orang mukmin itu semua di mana? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Iliyun. Kalau rohnya orang-orang kafir, munafik, mengingkari Allah, musyrik di mana? Si jin. Gak mungkin ketuker. Jadi besok itu di padang mahsyar. Ini dialog di padang mahsyar nih. Apa yang terjadi di padang mahsyar? Begitu semua sudah hancur di muka bumi ini, hanya tulang ekor, maka tulang dari tulang ekor inilah Allah kembalikan tubuh manusia. Setelah itu Allah kirim semua roh orang mukmin, orang Islam, orang muslim, bukan cuma mukmin, muslim lah. Berarti itu mukmin dengan muslim itu beda tingkat ya. Mukmin lebih tinggi derajatnya. Pokoknya yang Islam itu semua di iliin. Itu nanti dikirim ke tulang ekor muslim. Nah, munafik, kafir, musyrik, si jin, wes gak mungkin keliru. Dan waktu dibangkitkan itu dua kelompok, Pak. Dua kelompok. Kelompok Islam di sini, orang beriman. Kelompok yang kafir, syirik, musyrik, munafik sebelah sini, sebelah kiri. Jadi gak mungkin rugi keliru, gak mungkin, Pak. Jadi jangan khawatir kok pas keliru dadak none. Enggak akan keliru, ya. Enggak akan keliru. Maka manusia yang berselisih dengan sifat kudrah berkaitan dengan al-sunnah di atasnya adalah bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemungkinan beradanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap layak dikehendaki maka Allah berkuasa atasnya. Setiap apa yang layak Allah kehendaki, Allah berkuasa atasnya. Sedangkan al-muqtami, yaitu kemustahilan itu sendiri, tidak ada yang melainkan yang memiliki hakikat. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka berdasarkan kesepakatan orang-orang yang berakal, para kaum salaf Rasulullah dan para sahabat, kaum khalaf sampai tabi'in, tabi'un sampai dengan ulama ya. Ulama itu siapa ulama itu? Buka surat 35 Fatir ayat 28 biar tahu siapa ulama. Biar kita tahu siapa ulama itu. 35 28. Nanti kita bisa tahu siapa ulama. Allah katakan innama yakshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Baca. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang ternak dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, takut pada ayat-ayatnya, memahami ayatnya, tidak menyimpang, ulama. Tapi kalau sudah ayat Allah dibolak-balik, nah ini bukan ulama, ini ubaru. Saiki banyak ubaru ini, ya. Saenake udele, ya. Ayatnya Allah nyata-nyata diputar balikkan. Yang penting halal untuk mendolimi orang Islam. Ya, mohon maaf, ini terjadi ini. Dan mereka tidak pernah berhenti memerangi kita. Kemarin anaknya, sekarang pamannya, Pak. Namanya Mikron. Kemarin COVID itu, keponakannya. Bisa ki metu iki. Nanti ke depan dikeluarkan lagi Tante Mikron. Ini sekarang omnya ini. Atau kalau bahasa Arab mungkin ini sekarang ini emaknya ini. Karena kemarin anaknya COVID, maknya Omikron, ya. Tidak akan berhenti ini. Dan itu dinaskan Allah di surat 936. Wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perangi orang-orang musyrik itu karena mereka senantiasa memerangi kalian. Itu kata Allah. Dan ketahuilah Allah bersama hamba-hamba yang takwa. Nah kalau kita diperangi sama mereka dengan perang-perang Husul Fikri, diluncurkan Omikron, diluncurkan ini itu, terus kita lockdown lagi, tutup lagi gak kajian, kalah kita. Maka memeranginya dengan apa? Memeranginya dengan keimanan, ketakwaan, menunjukkan jalan yang benar dari Allah. Buka surat 9:18 Adi. 9:18. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqimus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallahi fa asaulaika humut muhtadun. Silakan. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang dapat petunjuk. Tuh. Jadi biarpun diluncurkan emaknya, besok Abikron barang ditokno semua, enggak usah takut. Allah mengatakan walam yakhsha ilallahi. Jangan takut kepada apapun, takutlah hanya padaku. Allah mengatakan orang beriman yang sesungguhnya memakmurkan masjid. Tetap sholat, enggak di lockdown masjidnya. Makanya keren sandalnya itu, sampai tak foto itu. Bener tuh, sandal hilang musibah kecil, musibah besar sandal sampai tidak pernah ada di masjid, itu bener itu. Ya. Itu salah satu slogan orang beriman tuh. Ya. Kalau kehilangan sandal musibah kecil Pak, tapi kalau sandal sampai nggak pernah ada di masjid, nggak pernah kelihatan, itu musibah besar. Karena Allah mengatakan innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang beriman yang sesungguhnya itu dia ke masjid, terutama laki-laki ke masjid. Tetap sholat. Makanya besok mau Omikron kayak Omikron pamannya Abi bayi barang ditokne kabeh, ndak usah takut. Ndak usah takut. Apa kata Allah? Nih. Buka surat 3 139. Itu kalau mau lengkap dari 139 sampai 142 biar tahu kita. Ali Imran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Baca. Ya, 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tuh, jangan kamu sedih, jangan takut, jangan berkecil hati. Kamu tuh orang yang beriman, derajat lebih tinggi. 140-nya. Ayyam saskum harhon faqad masal qaumakurhum mislu wa tikal ayyamu nudawiruha wa baninas waliyalahumul ladzina amanu wa takhidam minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Jika kamu pada kamu dapat luka, maka sesungguhnya kami hidup pada penambahan mendapat luka yang serupa. Dan pada masa kejayaan dan kehancuran itu kami berdirikan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya dulu sebagai syuhada dan Allah tidak menjadi orang-orang yang zalim. 141 wal yumahhizullahu alladzina amanu wa yamhaqqu kafirin.
dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Kenapa kita lupa sama ayat ini? Ini pergiliran. Saat perang dulu juga kita pernah kalah pasukan muslim. Supaya kita melihat Allah kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kita sedang terdolimi, kita sedang dikotomi, kita sedang ditekan-tekan. Ini masa lalu terulang lagi sekarang ini. Mereka yang menang sekarang ini. Regulasi keislaman di dewan gugur. Semua tentang Islam jatuh sampai keluar istilah Islamophobia. Tapi kalau kita lupa ayat-ayat Allah ini, hancur Islam. Maka Allah katakan wala tahinu wala tahzanu. Tidak apa-apa, tetap buka masjidnya. Pakai jarak, ini bagian ikhtiar. Yang penting gak 5 meter jaraknya, ya. Rusak masjid mulai 5 meterannya. Pakai jarak oke, pakai masker oke, bagian ikhtiar. Tapi jangan di lockdown. Kalau di lockdown menang mereka. Umat Islam jauh dari rumah ibadah, umat Islam jauh dari hidayah dan inayah, jauh dari petunjuk. Makanya sampean dijak nang gereja bareng, dijak nang kelenteng bareng, melok ngobong-ngobong, bawa sesajen bareng, nek dina Kemis, ning ngene pura. Itu terjadi ya. Dulu Pak, iblis itu Pak dan bala tentaranya di Eropa itu paling banyak. Sekarang Pak London, 4 wali kota London, termasuk di Birmingham sama di Liverpool, Muslim. Jangan salah Pak, wali kotanya Muslim. Banyak orang-orang intelek di London masuk Islam. Belgia, Spanyol, Roma bahkan tempat pusatnya Katolik, banyak sekali. Angka pertumbuhan Islam meningkat. Di negeri ini permurtatan meningkat. Kenapa terjadi? Mereka yang intelek-intelek sekarang masuk Islam Pak. Ngeluh iblis nang Eropa. Amerika tingkatnya tinggi cari ini. Pindah cari nanti. Indonesia enak gampang bujukan nih ngono Pak. Mulai kemplo kabeh nang gitu ya. Ibadah tidak karu-karuan mencampur adukkan ya. Payungnya toleransi rusak semua Pak ya. Maka ingat firman Allah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Jangan kamu takut, jangan berkecil hati, jangan sedih, ketahuilah derajatmu tertinggi karena kamu beriman. Pegang itu baik-baik dan gak usah takut, Allah yang mencukupkan semuanya. Bukan Allah kan berjanji wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al min yusra. Ini janji Allah di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4 baca. Nih, biar tahu kita. Kenapa kita sekarang jadi lupa semua ini ayat-ayat Allah ini. Gitu. Kena omnya Covid lukru. Sesuk tantene ditokno lukru maneh, ya. 6 ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah 65 ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah 65 ayat 2. Paling bawah nih. Enggak, barang siapa bertakwa kepada Allah 65 ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, saya dia akan mendatangkan baginya jalan keluar. Nah, tuh. Kalau ada kesulitan dibukakan jalan keluar. Lupa kita. Ayat 3-nya. Dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, saya Allah akan mencukupkan keperluan. Tuh, semua keperluan dicukupkan Allah. Kenapa kita jadi takut? Ayat 4-nya, barang siapa bertakwa kepada Allah dan barang siapa bertakwa kepada Allah. Ayat 4-nya, paling bawah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Tuh, semua urusannya dimudahkan. Kenapa kita sekarang jadi lupa itu semua? Yang ada ketakutan, kekhawatiran. Nih, hadis Muslim nomor hadis 1024. Perawi Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qallallahu azza wa jalla. Dari Allah firman-Nya, ya Muhammad, hada qul minal abdihi anna inda doni abdi bi wa ma kana bina abdi fa khairuhu fayahuruhu wa man ada fasada fasadahu. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, aku Allah ini apa yang jadi sangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka segalanya baik baginya. Kalau sudah berprasangka dan penuh keraguan, keburukan baginya. Kenapa kita jadi ragu itu semua? Ya. Ini cara memerangi mereka dengan tunjukkan keimanan, ketakwaan, bukan ngelokro.
Kalau ngelokro menang musuh-musuh Islam, ya. Kita jauh dari petunjuk, kita jauh dari hidayah, ya. Maka tidak ada satupun binatang melata tadi sudah dibacakan yang tidak mendapatkan jaminan rizki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu dalam Al-Baqarah ayat 20. Dan di ayat yang kedua terdapat penetapan bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, pemberi rizki. Dan Allah adalah Al-Matin, maha kokoh. Dan Ar-Razzaq adalah sifat yang meliputi apa yang ada dalam diri. Dari rezeki rohani berupa ilmu, iman, jasmani, badan, semuanya itulah menyebut Ar-Razzaq. Maka kalau kita minta rezeki pada Allah, panggillah Allah dengan panggilan Ar-Razzaq. Buka surat 7 ayat 180. Surat 7 itu Al-A'raf ayat 180. 180, saya lupa Arabnya. Nih, walillahi asmaul husna fad'ahu biha wa dzul ladina yulhiduna fis amai fayajudana wa kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang mempunyai kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi Asmaul Husna itu jangan disalahgunakan. Kata Allah Asmaul Husna itu untuk meminta. Jadi kalau minta sama Allah pakai Asmaul Husna supaya doa kita dikabulkan. Yang ngomong Allah sendiri. Jadi kalau kita minta rezeki tambahan, panggil ya Allah, ya Razzaq. Wis ngerti malaikat jaluk duit ada gini kadang Razzaq, ya. Gitu. Bukan duduk di masjid Ulil Albab dari pagi siro sampai bengi ini, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Sinten kok Abdul Razzaq. Ya. Sinten kok Abdul Razzaq nanti. Bukan seperti itu. Ketika kita terdolimi, panggil ya Aziz, hamba didolimi ngono. Pengen harta kita dijaga, ilmu anak, panggil ya Goni ngono. Ya Goni, ya Rahman, ya Aziz, Abdul Rahman, teko Abdul Goni, teko kabeh. Maka kita di dalam bagaimana menerapkan apa yang diajarkan Rasul dan perintah Allah langsung, yaitu yang kita jalankan. Jadi Asmaul Husna itu bukan untuk terus ya Rasul, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafar, bukan. Allah perintahkan, aku punya Asmaul Husna itu gunakan untuk kamu meminta, ya itulah. Dan jangan kau salah gunakan. Adabku pedih loh kata Allah. Mas sampean ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rahman, ya Ghafar, ya. Oh, jari malaikat ganti wedi arek iki. Loh, ini Quran loh, ini Quran loh. Iki ngene alamat iki sesuk arek rene ya kata. Loh, saya harus ngomong apa adanya. Makanya nek gak kembe aku gak usah digawe aku ini. Kita tuh kan pengen selamat. Akidah yang benar ya harus dijaga. Loh, Allah sendiri loh. Walillahi asmaul husna fad'ahu biha. Aku ini punya asmaul husna. Gunakan ini untuk kamu. Apa katanya? Untuk kamu meminta. Jangan disalahartikan, jangan disalahgunakan. Dan jangan kasih nama anak namanya Allah. Bahaya. Namanya, contoh nih, Akbar Aziz. Wih. Wis Akbar itu punyanya Allah, Aziz punyanya Allah. Besok ditanya, kon Akbar beneran tak kamu ini? Siapa sih jeneng ibu bapak? Nah, kenapa? Ya dulu belum tahu ilmunya. Nah kalau sekarang udah punya, tolong ditambahi depannya Abdul. Hambanya siapa? Abdul Aziz, hambanya Allah. Allah kan Aziz. Saya punya teman Pak, lulusan pondok. Namanya anaknya Pak Malik Akbar. Wis Malik Allah, Akbar Allah. Tak bilang kon ngawur. Ya apa? Iya, aku lagi ngerti. Ya apa? Gantinan Abdul Malik. Aku gak seneng Abdul katanya. Ya lek ngono ngene, Molak Malik wis. Iku gak ada namanya Allah. Jadi anakmu Molak Malik ya, ngoprol Molak Malik Jaya. Jadi jangan menyalahgunakan nama-nama Allah. Kalau anak kita diberi nama Allah, pakai kata hamba. Makanya Rasul mengatakan khairu ismuka min abdihi bil ahlihi adalah tabi'in. Sebaik-baik nama untuk anak-anak kita itu adalah nama-nama para nabi. Itu baik. Kasih nama Musa, Isa, Yunus, sebaik-baik kata. Dan fa khairun ismuka min ahli fa bi khairid du'a. Karena sebaik-baik nama itu adalah bagian doa. Jangan sembarangan ada di Quran. Siapa jenenge anak jahanam? Kok iso ana di Quran?
Ganti wedi. Jangan mentang-mentang di Quran, artinya paham baik-baik. Karena nama adalah bagian dari doa. Ya. Nah, oleh karena itu maka tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Kalau kita lihat dalam surat Asy-Syura, surat 42, laisa kalimati sayyan wa huwa samiul basir. Ayat 11. Pada ayat 11, wa qawlihi innallaha bi ibadi bi innallaha kana samiul basir. Dan surat An-Nisa 58. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dari jenis binatang pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan ini. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha melihat. Tuh 42 ayat 11. Kemudian surat 4 ayat 58 sekalian. 4 An-Nisa ayat 58 sekalian Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang benar-benar, dan menyuruh kamu apabila mendapatkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengajar lagi Maha Penyayang. maka dalam dua ayat ini ada penetapan dua sifat. Apa itu? Sam'u, Allah Maha mendengar. Al-Basar, Allah Maha melihat. Maka bagi Allah, Al-Quran, As-Sunnah, kaum salaf pendahulu. Salaf itu bukan salafi yang sekarang salafi, bukan. Salaf itu Rasulullah dan 4 sahabat, itu disebut salaf. Dan juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Maka Allah memiliki sifat As-Sam'u, Allah menetapkan dirinya. Dan dalam sunnah dua macam, yaitu pendengaran secara umum. Maksudnya apa? Allah mendengar suara dan juga mengetahui makna. Jadi semua bahasa ini Allah faham. Jadi kalau berdoa itu pun juga nggak harus bahasa Arab gitu. Kalau nggak bisa bahasa Arab daripada salah. Ini Pak, ini terjadi nih Pak. Berapa tahun yang lalu Pak, saya tuh nggak sengaja datang ke sebuah, saya tuh niatnya mampir ke teman mau silaturahmi, nggak tahu di situ ada acara. Jadi terjebak saya. Duh, ono apa? Iya kesyukuran. Loh aku nang kini mau dolan, mau main. Tapi terjebak dan dia dapat syukuran. Iya kehilangan nomormu Kang. Makanya sampai gak tak undang. Nah terus dia ngundang ustadz. Ya, saya ikut dengerin ceramahnya. Terus ustadznya doa. Waktu minta doa. Saya disuruh tadinya. Untuk doa diumumkan sama MC-nya. Mohon Ustadz Bangun Samudra berkenan memimpin doa. Saya bilang, gak usah, udah ustadznya aja. Saya bilang, gak usah. Aku gitu. So, saya pakaian preman. Gak pakaian ustadz, gak bawa kopiah lagi. Anak kopiah bunder putih itu. Ya. Saya ini gak ngono diberu-beru uang katanya. Jenggot panjang diberu bermangannya diketok pendek. Gitu. Ini bagian siasah. Ya. Nah saudara-saudaraku. Maka terus dia doa. Doanya gini Pak artinya waktu itu. Mungkin maksudnya Allahumma inna dakhulil jannah fahadakhulil finnar. Mungkin maksudnya itu. Jadi terjemahnya gini. Ya Allah masukkan kami dalam surgamu. Dan janganlah kami masukkan dalam neraka. Tapi kuali Pak. Ngomongin, ya Allah masukkan kami dari neraka, keluarkan kami dari surgamu. Ngono amin kabeh. Aku guyu Pak. Lah, aku ini lu kon, sakmene njawab mlebu neraka kabeh, minta dikeluarkan dari surga kan gak diwedi. Jadi kualik bacanya. Ya makanya kalau nggak bisa bahasa Arab, dah apa-apa Pak, bahasa Indonesia sembarang. Bahasa Madura aja boleh. Do remah ya Allah nek hancur pasina telur tak ya boleh kok. Bebas doa dan Allah memahami setiap bahasa, ya. Ini makna dari surat 58 ayat 458 dan surat 42 ayat yang ke-12. Yang kedua, maka Allah memahami tentang semua baik yang terdengar perkataan maupun yang tidak terdengar, yang lirih pun Allah menguasainya. Yang kedua, pendengaran secara khusus, yaitu tujuannya untuk ijabah. Apa itu? Saat hamba-hambanya memunajatnya dengan doa. Jadi Allah mendengar itu dua Pak. Pendengaran secara umum dan pendengaran secara ijabah. Artinya setiap doa kita itu tidak ada yang tidak didengar Allah. Semua Allah mendengar, ya. Maka Allah katakan setiap doa itu didengar. Buka surat Ali Imran 38, innaka sami'ud du'a. Nih. Surat 3 ayat 38. Allah mengatakan innaka sami'ud du'a. Baca. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhan seraya
Jadi Allah sendiri mengatakan innaka sami'ud du'a. Aku mendengarkan doa kalian semua. Jadi jangan pernah merasa, makanya kalau doa sama Allah itu jangan tanggung-tanggung, Pak. Ya Allah, hamba mohon, ojo ini. Ya Allah, kalau boleh ya Allah. Dijawab Allah, enggak boleh. Sama Allah kok kalau? Sama Allah jangan kalau, Pak. Allah mendengarkan doa kita. Surat Saba ayat 50 pun Allah mengatakan innahu samiul kirab. Jadi Allah pun juga mendengar dan Allah itu dekat, ya, qarib. Allah dekat. Nah, adapun Al-Basar Maha melihat, maknanya bahwasanya Allah melihat segala sesuatu yang terlihat dan penglihatan Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Adapun makna pendengaran dan penglihatannya, maka Allah Rabbuna wa ta'ala menetapkan Ahlussunnah wal Jamaah keduanya bukan sekedar ilmu saja, tapi perkara-perkara yang terdengar maupun terlihat. Yang tidak terlihat semua bisa terbedakan antara ilmu, pendengaran dan penglihatan, dan bagi Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini, nanti ingatkan saya ke depan mulai halaman 70 ya. Ini sekarang kita diskusi sampai berkumandangnya adzan. Nanti kalau nggak ada diskusi hari ini waktunya dintekno kabeh. Ya, silakan. Atau ada yang mau nambah materi, silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah, boleh. Ada nggak? Ini kalau saya lanjutkan nggak cukup nih, karena panjang. Yang berikutnya panjang, bahasanya panjang. Ada 8 lembar, nggak mungkin dipotong. Nanti ilmunya terputus. Sampai di sini. Ingatkan saya halaman 70 ya. Ada nggak yang mau kita diskusikan? Ya, silakan Nabi. Mic-nya boleh dibawa ke sana. Di luar tema boleh ya. Di luar bahasan kitab ini boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya orang yang bodoh tapi kaya raya ya. Ada yang pamer, miskin sih ya. Satu, Habibie, hanya terkenal, pandai, kaya. Ini termasuk benar-benar. Itu juga rahmat Allah. Pinter, cerdas, kaya, juga kehendak Allah. Jadi artinya bahwa orang yang masalah kekayaan harta itu aku yang ngurus, kata Allah. Tadi Allah katakan di surat 11 ayat 6 tadi. Aku yang ngatur semua, udah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi artinya apa? Supaya manusia tidak punya kesombongan. Sehingga dia tidak merasa dirinya gampang, awak dewe lah berilmu lah. Nah, itu supaya manusia menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak bisa terlepas daripada kekuasaan Allah. Itu maknanya. Habibie pinter, kaya raya. Iya, itu berkah juga tersendiri dari Allah ya. Tapi banyak orang yang pinter, Pak, atau perwira-perwira yang pangkatnya tinggi-tinggi, Pak, tidak punya apa-apa ya ada. Kopral, Pak, kopral, penghasilan jenderal, ya wakil juga ya. Nah, itu juga Allah yang menetapkan. Nanti ada yang di istidraj, Pak. Ada yang berkah. Insya Allah kalau Pak Habibie berkah lah. Tapi ada, Pak, yang di istidraj ya. Wis kasih disebut jenenge lah. Nah, enak ya. Wis pokoknya tambah sugih, tambah kaya, Pak, tapi enggak beribadah belas ya, itu istidraj ya. Itu nanti akan dihinakan Allah ya. Ada lagi? Makanya Rasul dikasih Allah, bacakan saya surat 9 ayat 85. Wala yajibka bi amwalihim ba'atuhum. Surat 9 ayat 85. Makanya, Pak, kita kalau lihat orang-orang yang enggak sholat ya, enggak pernah ke masjid, enggak beribadah, kaya raya, apa kata Allah? Dan janganlah harta benda dan anak-anak ini. Sesungguhnya Allah menjadikan penghasilan mereka di dunia dengan harta dan anak itu, dan agar melayani Allah dalam keadaan kafir. Tuh. Jadi kalau mereka dilulu, Allah dilulu, istidraj, itu Allah tidak menghukumnya. Hati-hati. Mudah-mudahan kekayaan kita yang Allah berikan ini semakin berkah. Amin. Ada lagi yang lain? Tidak ada yang tanya. Nah, tak tutup mulai aku budal kayak ke Nurul Huda sana. Mbak Isak saya di Nurul Huda hari ini. Ada nggak? Nggak ada. Adzan jam berapa? 9:06. Ini masih ada 6 menit nih. Nggak ada yang tanya.
Sudah? Pasti? Ya udah saya tutup ya. Nanya? Oh, gatal gitu nih, saya kira nanya. Ada nanya? Udah? Udah ya kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rabb, apabila kami memang masih harus berdampingan dengan makhluk-makhluk Covid, Omikron dan yang lainnya ya Allah, maka jauhkan, hindarkan seluruh masjid-masjid kami dari fitnah-fitnah yang ditimbulkan olehnya. Jauhkan diri kami dan seluruh keluarga kami dari segala penyakit yang disebabkan olehnya. Lindungi, bimbing dan jaga kami ya Allah. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran. Berikan kami kemudahan dan pertolongan sebagaimana janjimu. Bimbing dan jaga kami selalu ya Allah. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.